Segelas air dingin di pagi hari. Hanya air putih dingin dari pagi dalam gelas plastik tua. Bukan coklat karamel atau kopi latte yang aku dan ibumu sering nikmati bersama-sama di Jakarta saat kau hanya bisa menonton. Karena kau anak Asia eksklusif, belum boleh minum apa-apa selain air susu. Air putih ini bukan sembarang air putih. Inilah air yang mengalir dan muncul dari bawah bagian bumi paling mulia, bumi para nabi. Salat subuh baru saja usai. 4 orang jemaah duduk melingkar di depan tak jauh dariku. Ratusan jemaah lain masih bergemu, melanjutkan zikir dan doa yang seolah-olah tak bisa habis. Agak ke depan, sekitar puluhan meter dariku, ratusan orang bersiap-siap bergerak kembali, memulai atau melanjutkan tawaf yang jeda. Ka'bah begitu dekat, nak. Hanya sekitar setengah panjang lapangan bola jauhnya. Menikmati air putih ini adalah pengalaman yang menyedihkan. Duduk di pembatas pelataran, di ujung anak tangga Masjidil Haram, dan berusaha memahami garis masih. Di sebelahku, seorang jemaah berkulit putih juga duduk tenang, memegang gelas plastik, dan memandang jauh ke depan, ke Ka'bah. Langit masih gelap, tetapi sekumpulan burung-burung yang terbang mengitari atas Ka'bah terlihat cukup jelas. Angka di display suhu tertulis 38 derajat Celcius, tapi entah mengapa terasa sejuk belaka. Inilah yang namanya panggilan. Seminggu sebelumnya, tak terbayangkan bisa berada di tempat ini. Tak terpikirkan. Aku sedang bersiap-siap berangkat taping di wilayah selatan Jakarta saat tiba-tiba bos memanggilku. Aku lalu diberi selembar surat yang berisi daftar dokumen yang harus aku lengkapi hari itu juga. Inilah namanya rezeki, nak. Sekarang ini banyak buku petunjuk traveling yang menjanjikan bisa bepergian ke berbagai belahan dunia dengan biaya minim. Ke Singapura dengan 2 juta, ke Hong Kong dengan 3 juta, ke Eropa dengan 5 juta, dan lain-lain. Namun, kau harus percaya, nak. Aku sampai di sini hanya dengan 150.000 rupiah di kantongku. Ini mengingatkanku pada kisah seorang marbot masjid yang berangkat ke tanah suci tanpa biaya sepeser pun. Nasib kami kurang lebih sama. Pada akhirnya, kita semakin diyakinkan bahwa rezeki Allah itu tak akan pernah bisa disangka-sangka datangnya. Duduk di depan Ka'bah itu, pikiranku mengembara. Semalaman, semua doa-doa pribadi dan titipan sudah dipanjatkan. Banyak titipan doa dari teman-teman, nak. Pada umumnya minta jemaah dipanggil, agar kelak bisa berjumpa dengan Ka'bah juga. Ada juga yang menitip doa agar segera dipertemukan dengan Ainul Mahdiahnya. Semua yang aku ingat aku doakan. Beberapa doa aku panjatkan dekat Multazam, tempat doa selalu diijabah. Aku mendoakan supaya kita semua bisa kesini. Aku, ibuku, ibumu, kau dan semua keluarga besar kita. Menangis aku melihat Ka'bah, menyaksikan betapa agungnya bangunan kubus yang selama hidup kita jadikan kiblat salat itu. Menangis aku mengingat bapakku yang tak sempat melihat apa yang aku lihat ini. Duduk di depan Ka'bah, pusaran waktu akan membawamu pada sesuatu yang nisbi. Disinilah tempat kau tidak butuh penjelasan apa-apa ke segala pertanyaanmu, atau juga sebaliknya, semua pertanyaanmu akan mendapatkan jawaban. Disinilah tempat saat kau tidak harus mengerti bahasa untuk dapat memahami orang lain. Kau akan melihat seorang anak kecil berdiri menyodorkan sekotak tisu kepada orang-orang yang tawaf. Kau akan melihat orang berkulit putih dan hitam membawa bergelas-gelas air zam-zam dan memberikannya kepada jemaah yang kehausan. Kau juga akan melihat jemaah dari tanah air kita kebingungan mencari cara bagaimana berpose dengan latar belakang Ka'bah. Di pelataran Masjidil Haram ini, aku mencoba mereka-reka di mana Tom Abercrombie meletakkan tripodnya sehingga dia mendapatkan foto Ka'bah yang luar biasa itu. Tom Abercrombie adalah wartawan asing pertama yang diizinkan masuk ke Mekah. Salah satu karyanya yang fenomenal adalah foto-foto dan artikel Saudi Arabia Beyond the Sand of Mecca, dimuat di majalah National Geographic di tahun 1966. Tom mengunjungi Saudi berkali-kali. Dan dalam kunjungan yang kesekian, Tom akhirnya memutuskan memeluk Islam. Aku juga mengira-ngira di mana Juhaiman meletakkan senjatanya pada saat mencoba mengkudeta Masjidil Haram pada 1979.
Kudeta yang gagal itu membuat perang kerja Arab Saudi. Namun, Masjidil Haram terlanjur bersimbah darah. Juhaiman dan sejumlah pengikutnya akhirnya menerima hukuman mati. Aku beritahu nak, selain kiblat salatku, Ka'bah ini adalah kiblat perjalananku. Beberapa tahun sebelum kamu lahir, aku sempat punya ide gila tentang safar dengan backpacking atau bersepeda dari Indonesia ke Mekah. Ini bukan hal mustahil, karena sudah ada yang melakukannya. Sendiri atau berteman, aku berniat menyusuri Malaysia, Thailand, China, India, Iran, Turki, dan sebanyak mungkin tempat yang dapat aku singgahi menuju Mekah. Namanya saja ide gila. Tentu saja mudah untuk dianulir. Kehadiranmu dan ibumu telah mengubah banyak cara pandangku tentang menjalani hidup, tentang bersenang-senang. Akan tetapi, menjadi musafir nak, bagaimanapun caranya, adalah salah satu keistimewaan yang Allah berikan. Seorang teman yang bermukim di Mekah bilang kepadaku, ada 3 doa yang selalu diijabah oleh Allah. Doa ibu kepada anaknya, doa orang teraniaya, dan doa orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi, selama kita berjalan, banyak-banyaklah berdoa. Tentu saja jalan ke tempat dan kedua. Tentu saja jalan ke tempat dan niat yang baik. Demikianlah nak, be careful what you ask for. You may just get it. Aku tak menyangka secepat ini bisa sampai ke sini dan mendahului banyak orang yang lebih ingin tahu. Tetapi inilah rahasia hidup. Aku berharap suatu hari nanti bisa kembali ke sini, membawamu dan ibumu. Aku bertemu dengan sekeluarga jamaah yang membawa anak kecil kamu. Anak kecil yang lehernya belum kuat itu juga mengenakan baju ihram, seperti ayahnya. Subhanallah, ketika sa'i, aku melihat seorang ayah menggendong anaknya di pundak, berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Tempat ibunda Siti Hajar akhirnya menemukan sumber air Zam-Zam untuk diberikan kepada Ismail yang menangis kehausan. Aku mengingatmu nak, dan memanjatkan semua doa baik yang aku tahu. Datanglah ke sini kelak. Setelah aku pastikan saudara-saudaramu tak menderita dan tak ada tetanggamu yang kelaparan. Di pelataran Masjidil Haram ini nak, pada suatu pagi yang dingin, dengan segelas air Zam-Zam di tanganku, inilah salah satu sarapan ternikmat yang pernah aku rasakan. Memandangi Ka'bah yang suci itu, entah mengapa aku merasa bahwa betapapun sulitnya hal yang akan kita alami, hidup kita akan baik-baik saja. Kita akan baik-baik saja nak.